sebentar saudara ya. Selamat berjumpa kembali di hari ini, di minggu yang baru ya, dimana di tempat saya hari Senin jam 3 lebih sedikit, nunggu jemput anak pulang sekolah. Semoga Anda hari ini juga menikmati kehidupan bersama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat Anda. Dan mudah-mudahan kemarin saudara hari Minggu Anda juga tidak bolos untuk beribadah bersama jemaat Tuhan yang lain di gereja. Karena apa? Karena bukan keharusan, tetapi karena kesadaran mau mentaati firman Tuhan ya. Nikmatilah Yesus sehingga Anda akan dibuatnya menjadi dewasa. Saudara, pernahkah Anda mendengar perkataan kalau seseorang mau ke surga dengan mudah itu jadilah Kristen ya. Pokoknya kalau ngaku Kristen katanya dijamin masuk surga. Apalagi kalau punya kartu anggota gereja Kristen, wah, pasti masuk surga. Benarkah demikian saudara? Sehingga sebagian orang tidak mau jadi Kristen ya, karena melihat perilaku orang Kristen yang katanya mendapat jaminan masuk surga, kehidupannya tidak menunjukkan ciri-ciri bahwa orang tersebut sudah siap untuk masuk surga ya. Orang tersebut masih menunjukkan satu ciri-ciri kehidupan yang lama, yang mana tidak berbeda daripada kehidupan sebelum dia percaya jadi Kristen. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Atau dengan kata lain, kalau kamu mati akan masuk surga. Dan firman Tuhan ini seringkali disalah mengertikan saudara ya. Pokoknya kalau saya mau masuk surga ya jadi Kristen deh gitu ya. Tetapi kalau Anda perhatikan baik-baik, isi firman Tuhan ini dikatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti jikalau Yesus itu adalah Tuhan Anda, Yesus itu adalah Tuhan saya, ya saya dan Anda yang percaya kepada Yesus, kita menyerahkan hidup kita di bawah pimpinan Yesus. Kita memberikan hidup kita di bawah kuasa Yesus. Kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Kita bukan milik lagi kita sendiri lagi saudara, tetapi kita telah menjadi milik Yesus ya. Kalau kita dimiliki Yesus, kita tidak menunjukkan satu kehidupan yang berbeda. Itu tandanya ya bukan satu kehidupan yang baru yang berada di dalam Yesus ya. Jadi kembali saudara, kalau Anda sudah jadi Kristen ya, Anda belum pernah diajar oleh isi Alkitab bagaimana Anda harus hidup sebagai orang Kristen, atau bagaimana Anda selayaknya hidup sebagai orang Kristen. Baca terlebih dahulu Alkitab bagi diri Anda sendiri ya. Di situ dengan jelas Anda akan mendapatkan pengajaran dari firman, bagaimana Anda hidup ya. Jangan cari khotbah yang hanya untuk memuaskan emosi Anda ya. Jangan cari khotbah yang hanya untuk menyenangkan ya emosi Anda, tetapi carilah firman Tuhan yang mengenyangkan rohani Anda ya, yang membuat Anda bertumbuh di dalam Kristus dan akhirnya menjadi dewasa. Karena kalau Anda perhatikan, ada orang yang mengaku jadi Kristen tetapi kehidupannya tidak menunjukkan jikalau dia adalah orang Kristen yang sesuai dengan Kristus ajarkan ya. Kalau Anda perhatikan kembali saudara di dalam Matius 28. Di dalam Matius 28 saya akan bacakan bagi diri saya dan bagi diri Anda.
28 ayat 19-20. Demikian bunyinya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya. Jadi bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, tetapi untuk diajar oleh pengajaran Yesus. Dan tentunya pengajaran itu tidak sebatas pengetahuan, tetapi menjadi bagian daripada kehidupan orang Kristen, ya. Menjadi bagian daripada kehidupan saya dan Anda, saudara, ya. Jadi meskipun keselamatan Anda dan saya dari Allah hanyalah anugerah semata, bukan berarti anugerah itu murah. Ya. Anugerah itu diberikan kepada saya dan saudara karena kita tidak bisa membayarnya. Ya. Siapa saudara yang bisa masuk surga dengan caranya sendiri? Tidak ada. Tetapi masih ada orang yang merasa dengan kebaikannya yang dia lakukan, dia akan masuk surga. Kembali, hanya satu hal saja saudara yang akan membuat orang yang 99,9% sempurna tidak akan masuk surga. Karena apa? Dosanya. Itu aja. Dosa itu yang akan mengganjal manusia untuk bisa masuk surga. Karena surga itu adalah sempurna, dan tanpa kesempurnaan manusia tidak akan bisa masuk surga. Tetapi di dalam Yesus Kristus, manusia boleh disempurnakan Allah, bukan karena pekerjaan manusia itu sendiri, tetapi apa yang sudah dikerjakan Allah di dalam Yesus yang sempurna. Dia telah mati bagi dosa manusia. Disitulah sebetulnya Allah mengasihi manusia, Allah mengasihi Anda. Dan Allah merindukan agar Anda percaya untuk diselamatkan oleh Allah di dalam penebusan Yesus Kristus yang memberikan satu kehidupan baru, yang memberikan satu jaminan kalau Anda mati 5 menit dari sekarang, itu pun Anda akan masuk surga, saudara. Jadi kembali saudara, sebagai orang Kristen, nikmatilah Kristus, bertumbuhlah untuk menjadi orang Kristen sesuai yang Kristus ajarkan, ya. Dan sebagian saya tahu Anda belum mau jadi Kristen. Bukan karena Anda tidak suka Kristen, karena Anda masih belum mau melepaskan kehidupan di dalam dosa. Ya, dosa itu fun, ya, bagi sebagian orang mengatakan dosa itu nikmat. Ya. Kalau saya jadi Kristen, saya tidak bisa menikmati hal-hal yang saya nikmati saat ini. Ya. Itu memang diberikan kepada Anda, tetapi ada konsekuensinya, saudara. Ya, kalau Anda mati, ya sudah selesai. Tidak ada waktu untuk bertobat lagi. Seperti firman Tuhan katakan, sekali Anda mati, dan disitulah Anda sudah terhakimi. Anda mati sebagai orang yang sudah dihakimi Allah melalui iman Anda kepada Yesus Kristus, atau Anda mati sebagai orang yang terhakimi oleh dosa Anda sendiri, yang akan membuat Anda untuk membuang diri Anda sendiri ke dalam neraka, saudara. Jadi kembali saudara, kalau Anda sudah jadi orang Kristen, tentunya Anda tidak akan mempraktekkan seperti hal-hal yang dicatat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10 diantaranya, ya, saya akan bacakan hanya untuk mengingatkan saya dan mengingatkan Anda, yang mana bunyinya dari 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10, ya. Kalau Anda orang Kristen, Anda sudah berada di dalam ciptaan baru, Kristus Yesus, ya. Anda tidak akan mempraktekkan kehidupan yang demikian, ya. Yang dituliskan di sini, atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, ya. Kehidupan Anda akan adil, ya. Anda tidak akan melakukan ketidakadilan.
Anda tidak akan jadi orang cabul, ya, orang cabul penyembah berhala, ya, tidak akan masuk surga. Ya. Apa yang menjadi berhala Anda? Ya, Anda bisa boleh bilang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Tetapi kalau Yesus itu menunjukkan apa? Anda menunjukkan satu kehidupan. Jikalau Yesus bukan yang utama, ya Yesus itu bukan Tuhan dan Juru Selamat Anda yang utama. Ya. Anda mengutamakan kepada berhala, saudara. Ya. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, ya, orang berzina, ya, Anda tidak akan berzinah, orang banci, ya, Anda tidak akan jadi orang banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, ya, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Ya, artinya kalau Anda sudah jadi Kristen, Anda mengharapkan surga, Anda tidak akan mempraktekkan hal-hal yang demikian. Ya, kalau Anda masih kebiasaannya menikmati mabuk, ya dikit-dikit mabuk lah, ya mabuk namanya mabuk, nggak banyak, nggak sedikit, saudara. Kalau namanya mabuk, ya mabuk, ya. Kalau namanya saraf otak Anda terpengaruh alkohol, ya sudah, ya. Kalau Anda membiarkan itu terjadi dari waktu ke waktu, kalau Anda tidak mau bertobat, apakah Anda bisa memberikan jaminan Anda mentaati Tuhan dan Juru Selamat Anda, Yesus Kristus? Tidak, saudara, ya. Di bagian yang lain saya akan bacakan dari Galatia 5. Galatia 5 ayat 19-21. Demikian bunyinya, ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, ya. Iri hati juga tidak lagi menjadi bagian orang Kristen, saudara, ya. Amarah, orang yang suka marah, marah itu adalah bagian kehidupan dari waktu ke waktu, kepentingan diri sendiri, ya. Percideraan, roh pemecah, kedengkian, ya, kalau suka mendengki orang terus, kemabukan, pesta pora, dan sejenisnya, saudara, itu juga tidak sebetulnya menjadi tanda jikalau orang itu kalau mati akan masuk surga meskipun jadi Kristen, ya. Jadi kembali, saudara, jangan terjerat di dalam kekristenan yang hanya sebatas agama, tetapi jadilah manusia baru di dalam Kristus Yesus, sehingga Anda tahu pasti, ya, kalau Anda sudah selesai waktunya, ya, entah hari ini, lusa, atau minggu depan, atau tahun depan, atau kapan Anda mati di dalam Kristus, Anda tahu pasti Anda akan masuk surga. Ya. Kalau Anda pengen tahu surga itu seperti apa, ya, neraka itu seperti apa, ada, saudara, di Alkitab, Anda bisa baca, ya. Sehingga jangan sampai nanti Anda kecewa dan terlambat. Anda merasa dirinya Anda akan masuk surga, tetapi ternyata Anda masuk neraka, ya. Dan bagi Anda yang merasa yakin bahwa Anda akan masuk surga, ya, nyatakanlah itu dengan buah-buah pekerjaan yang Kristus lakukan di dalam kehidupan saya dan Anda. Tuhan Yesus memberkati, ya, nikmatilah Kristus, nyatakanlah Kristus, terutama di hari-hari yang tambah susah, ya, kehidupan yang tambah tidak menentu. Ya, orang Kristen pun digoncangkan imannya dari waktu ke waktu, tantangannya hidup sebagai orang Kristen tambah susah, saudara, dan disinilah sebetulnya, ya, sebagai orang Kristen Anda harus tambah berapi-api, ya, untuk menyaksikan Kristus, untuk menyaksikan Yesus, karena Anda telah diberikan pengertian oleh Allah di dalam Kristus Yesus, ya, baik melalui khotbah, pengajaran Alkitab, membaca Alkitab sendiri, ya, sehingga Anda akan memberitakan kasih Yesus, kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali, saudara, Allah begitu mengasihi manusia seisi dunia, dan Dia telah membuktikan dengan memberikan Yesus untuk mati bagi dosa manusia. Jangan tolak kasih Allah. Terimalah Yesus dan hiduplah di dalam hidup yang baru. Tuhan memberkati. Amin.